Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Jadi di video kali ini gue mau unboxing lagi smartphone dari Jepang, yaitu mantan flagship seperti biasa. Ini adalah Sony Xperia 5 atau Xperia 5 yang secara spesifikasi itu mirip-mirip sama yang versi Xperia One-nya. Cuman ada beberapa perbedaan, nanti sekalian gue unboxing dan gue ceritain juga deh spesifikasinya kayak gimana. Yuk sekarang kita mulai unboxing aja. Jadi kenapa gue baru beli sekarang? Itu karena sebelumnya itu untuk Xperia 5 ini tuh masih sedikit gitu di pasaran. Jadi kalau di Jepang itu paling laku itu ya Xperia One-nya itu gitu dibandingkan Xperia 5-nya. Tapi menurut gua buat orang yang nggak suka handphone yang dengan layar yang panjang gitu dan cukup besar gitu, Xperia 5 ini adalah salah satu solusinya gitu. Secara spesifikasi nggak terlalu jauh beda dengan Xperia One, tapi untuk dari desainnya itu lebih compact dan gue suka banget itu. Bisa di sini masih terbungkus dengan bubble wrap, dan ini gue juga beli yang versi batangan aja. Semoga unitnya ini masih mulus kondisinya, dan ini gue juga belinya dengan kondisi like new. By the way, ini gue beli di Golden City Sale, dia yang ada stok untuk varian like new nya, karena emang rada susah sih nyari Xperia 5 ini. Stoknya tuh nggak terlalu banyak gitu, limbah Jepangnya masuk di Indonesia tuh nggak terlalu banyak. Oke, ini dia unitnya. Dan sekarang kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Lihat dulu di bagian bezelnya. Ini overall masih cukup mulus, nggak ada scratch atau baret. Fingerprintnya juga masih mulus. Bezel atas ada dent sebelah sini. Ini kayak cat sih. Ya, pokoknya itulah. Sedikit paling sebelah situ aja. Untuk di bagian layar juga kayaknya masih mulus. Oke. Ini gue beli yang varian warna merah ya, karena kelihatan beda aja gitu. Oke, sebelumnya gue mau masukin SIM card dulu biar ngetes nih sinyalnya kebaca atau enggak. Oke, ini udah selesai gue setting-setting, dan kalian bisa di sini tampilan juga udah beda, lebih clean. Dan untuk aplikasi bawaan dari SoftBank-nya udah gue uninstall semua, dan beberapa sih yang gue nggak uninstall gue disable. Dan kalian bisa di sini udah lebih clean ya. Hal pertama yang gue suka dari Xperia 5 ini adalah ini compact banget loh, seriusan. Enak banget di tangan. Selain ramping, dia juga nggak terlalu panjang kayak Xperia One yang sebelumnya gue review. Jadi kalau misalnya kalian pakai di satu tangan tuh kayak masih mumpuni banget gitu. Untuk buka notifikasi center tuh masih enak gitu loh. Dan ini tuh nggak mengganggu sama sekali gitu, nggak ribet sama sekali gitu. Dan kita juga masih bisa dapat layar dengan ukuran 21:9 yang sama kayak Sony Xperia One sebelumnya gitu. Bedanya adalah kalau misalkan di Xperia One itu udah pakai resolusi 4K, kalau misalkan di Xperia 5 ini cuman di Full HD Plus aja, tapi nggak masalah sih, karena itu malah lebih bikin hemat daya lagi. Sekarang kita coba untuk NFC-nya apakah bekerja atau enggak. Sini gua ada kartu berisi. Oke, langsung ngebaca ya. Oke, sekarang kita coba langsung fingerprintnya. Nah, fingerprint itu adalah satu masalah kebanyakan di Sony Xperia One, cuman di Xperia 5 ini gue nggak tahu gimana fingerprintnya, apakah seringki Xperia One atau enggak. Tapi sih selama ini gue coba sih oke-oke aja. Kalian bisa lihat sini masih cukup cepet ya. Oke, untuk spesifikasi lengkapnya dia pakai RAM 6GB, terus storage di 64GB yang varian yang gue beli ini. Lalu untuk layarnya yang tadi gue bilang 6,1 inch udah OLED juga, sama kayak yang Sony Xperia One sebelumnya. Dan ini kalian bisa lihat jernih banget ya. Untuk gambarnya sendiri tuh gue suka banget. Enak banget kalau misalnya kalian untuk nonton Netflix, terus buka YouTube dan segala macem sosial media, itu enak banget di layar yang compact kayak gini, tapi tetap aspek rasionya itu 21:9 gitu. Untuk baterainya sendiri ini di 3140 mAh, beda sedikit dengan Sony Xperia One sebelumnya. Karena beda sedikit itu makanya harusnya di Xperia 5 ini untuk screen on time-nya tuh jauh lebih mendingan gitu, lebih bagus dibandingkan Sony Xperia One sebelumnya gitu.
karena layarnya ini nggak sampai di 4K, cuman di Full HD Plus aja, lebih menghemat daya lah. Untuk prosesor sendiri ini masih pakai Snapdragon 855, harusnya sih masih oke banget dipakai di tahun 2022 ini untuk kegiatan sosial media, main game dikit-dikit ini masih oke banget kok, masih tergolong cukup kenceng loh. Untuk software update di handphone ini tuh sayang banget mentok di Android 10. Gue udah coba cek update juga nggak ada updatean di Android 11. Padahal kalau misalnya gue lihat di GSM Arena dia tuh bisa di-upgrade ke Android 11. Cuman gue nggak yakin sih untuk versi SoftBank ini bisa. Ternyata setelah gue searching di YouTube ada beberapa yang ngalamin hal yang sama untuk varian SoftBank itu mentok di Android 10 juga gitu. Dan kalau misalnya kita mau upgrade ke Android 11 kita harus pindah ROM global dan itu otomatis kalau nggak salah bagian NFC-nya itu akan mati gitu. Sayang banget sih. Tapi nggak masalah sih selama gue pakai normal-normal aja untuk NFC-nya juga tadi kebaca dengan baik atau berisi gue nggak ada masalah sama sekali di Android 10. Sekarang kita ngomongin bagian kamera. Untuk kamera belakangnya ini ada triple kamera di 12 megapiksel dua-duanya dan di bagian belakang kalau nggak salah di 8 megapiksel. Sekarang kita coba untuk tes hasil fotonya seperti apa. Oke, palingan segitu aja dulu untuk first impresi gue di Sony Xperia 5 ini. Kalau misalnya kalian yang ngerasa Sony Xperia One itu terlalu panjang atau yang nggak pas di tangan gitu, kalian bisa cobain deh Xperia 5 ini. Gue yakin kalian pasti bakal nyaman karena emang enak banget tuh digenggam kayak gini loh. Gue sendiri suka banget sih, lebih suka Xperia 5 ini sih dibandingkan Xperia One yang sebelumnya gue udah review. Tapi ya keduanya menurut gue sama-sama punya desain yang keren banget sih. Gue nggak ragu sih kalau misalkan Sony bikin handphone kotak kayak gini tuh pasti keren. Oke, segitu aja. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.